Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di tema 9, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, membaca bacaan tentang lingkungan, siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Dengan mengamati gambar lingkungan alam, siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Dengan membaca teks dan mengamati gambar tentang siklus beberapa hewan, siswa memahami siklus hidup beberapa hewan dengan penuh rasa kepedulian. Dengan membaca teks dan mengamati gambar tentang sumber energi air dan listrik, siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Dengan mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air, siswa mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Hal-hal yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Air dan listrik adalah salah satu contoh sumber energi yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sumber energi alternatif seperti air, uap, panas bumi dapat menghasilkan listrik. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut untuk menghasilkan listrik dilakukan karena listrik yang dihasilkan oleh bahan seperti minyak dan batu bara dapat habis jika digunakan terus-menerus. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar sehingga energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Ayo membaca. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk tak hidup. Setiap lingkungan memiliki fungsi tersendiri bagi manusia. Berikut beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Ayo berlatih. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Lengkapi peta pikiran berikut. Apakah lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Ada dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Fungsi lingkungan adalah sebagai tempat hidup dan mencari makan, tempat berlangsungnya aktivitas manusia, dan sebagai tempat tinggal atau habitat. Lanjutkanlah untuk melengkapi dan mengisi peta pikiran selanjutnya. Tugas: ayo berlatih di halaman 7 dan 8.
Ayo berdiskusi di halaman 9 dan ayo renungkan serta bekerja samalah dengan orang tuamu di halaman 9 dan 10. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.